Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua, pada video kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang bagaimana meraih atau mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Jadi banyak yang bertanya bagaimana caranya sholat bisa khusyuk. Saya sudah melakukan berbagai cara, tapi ada saja kendala atau rintangan. Pokoknya katanya sulit khusyuk gitu kan. Terus saya mencoba mencari tahu apa saja yang orang itu sudah lakukan untuk agar dia bisa khusyuk gitu. Dan jawabannya itu ya tidak disebutkan poin-poinnya apa gitu kan. Jadi teman-teman seperti ini. Khusyuk dalam sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang sholat orang itu bisa dianggap sia-sia kalau orang itu tidak berusaha menghadirkan kekhusyuan. Artinya orang itu sekadar gerakan saja, tidak menghadirkan perasaan khusyuk dalam sholatnya, maka itu bisa termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran fawailul lil musallin. Nah, kecelakaanlah orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, gitu kan, orang-orang yang lalai daripada sholatnya. Di antara penafsiran para ulama ketika menjelaskan maksud di antara orang yang lalai daripada sholat itu adalah orang yang tidak berusaha menghadirkan perasaan khusyuk ketika dia sholat gitu. Jadi sekadar sholat saja gitu, sebatas menggugurkan kewajiban. Makanya teman-teman, nah ini apa itu khusyuk dulu. Jadi sebelum kita bagaimana kita bisa khusyuk, ya tentu kita harus tahu dulu apa itu khusyuk gitu kan. Ya sebenarnya khusyuk ini bukan hanya diminta dihadirkan ketika kita mengerjakan sholat, tapi juga ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah tanpa menghadirkan rasa, menghadirkan perasaan kepada Allah itu nanti akan hambar gitu kan. Nggak nikmat lah dikerjakan, pengen terburu-buru selesai gitu, nggak menikmati. Nah, sedangkan ibadah itu diantara kuncinya biar kita bisa merasakan kebahagiaan ketika mengerjakannya itu harus ada perasaan kenikmatan ketika mengerjakannya. Nah, disinilah pentingnya khusyuk itu. Nah, ini apa yang disampaikan di sini menurut pemahaman saya teman-teman. Nanti kalau ada yang keliru nanti boleh silahkan dikomentari gitu ya. Nah, tentang khusyuk teman-teman bisa buka dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Baqarah itu ayat ke-46, 45. Pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah sebutkan di sana bahwa kerjakanlah dengan sabar dan sholat, atau mohonlah pertolongan dengan lewat sabar itu dan sholat. Jadi dalam kesabaran dan sholat itu ada solusi yang kita bisa hadirkan, dapatkan solusi dari sholat dan bersabar itu Allah akan hadirkan solusi di situ. Nah, kemudian Allah melanjutkan ayatnya bahwa wasta'in bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Jadi sholat itu kata Allah sangat berat. Jadi memang ternyata sholat itu tidak mudah dikerjakan. Sholat itu berat dilaksanakan, tidak mudah gitu. Illa alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Nah, siapakah orang yang khusyuk itu? Lanjutan ayatnya, ayat ke-46, tadi 45, ayat ke-46 surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan siapakah orang yang khusyuk itu. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting yang kita bisa ambil pelajarannya daripada ayat ini, bahwa orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin kalau dia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, dia yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya diantaranya orang itu yakin kalau dia akan mati gitu kan. Dia menghadirkan perasaan takut ketika dia sholat, dia yakin Allah melihat dia ketika sholat. Nah, teman-teman semua yang kami muliakan, maka di antara cara yang kita bisa lakukan agar kita itu bisa meraih yang namanya khusyuk dalam sholat, ya tentu kita harus menghadirkan perasaan takut
ketika kita mengerjakan sholat. Sebelum kita kemudian bertakbir dalam sholat itu, sebenarnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, dan ini akan membantu nanti hadirnya perasaan khusyuk dalam sholat itu. Di antaranya tentu nggak mungkin sholat itu kan sebenarnya satu kesatuan dengan wudhu, bersuci, yang dimana nggak sah sholatnya seseorang sebelum dia wudhu. Nah, jadi teman-teman, sebelum sebenarnya kita sholat itu, ini untuk kita meraih khusyuk, itu kita harus dulu memperhatikan bagaimana tata cara kita bersuci. Apakah sekadar wudhu gitu kan, tidak ada perasaan takut dihadirkan dari awal. Nah, makanya kalau kita itu wudhu, itu kita harus menghadirkan di sana perasaan takut akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang kami muliakan, bagaimana perasaan kita, perasaan teman-teman kalau dipanggil oleh seseorang yang dimana kita kemudian takuti gitu kan? Ya tentu kita merasa berusaha untuk memperbaiki penampilan, berusaha untuk terlihat keren, baik, dan seterusnya. Kalau kita dipanggil oleh misalnya gubernur gitu kan, datang ke rumahnya, oh sebentar Anda ke rumah saya ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ini sangat penting sekali. Kira-kira kita datang ke rumah Bapak Gubernur gitu kan, atau Ibu Gubernur gitu, apakah kita datang dengan pakaian yang biasa atau yang luar biasa? Apakah kita datang dengan penampilan yang lusuh atau keren? Pasti keren, pasti kita memakai pakaian yang luar biasa gitu kan. Nah, ini kita mau berjumpa dengan pencipta manusia, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus sejak wudhu itu sudah kita hadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut? Takut sekaligus punya perasaan gembira, harap, raja gitu kan. Kenapa? Karena kita takut ya jangan sampai ibadah kita nggak diterima. Kita takut kita punya banyak salah, kita punya banyak dosa. Ya itu kita takut menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena sebenarnya Allah tahu semua apa yang kita lakukan gitu. Aib kita itu nggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan perasaan itu kita memiliki rasa-rasa harap gitu. Rasa harap cemas gitu kan. Ya Allah, bagaimana kalau saya berjumpa nanti di hadapanmu, engkau minta pertanggungjawaban kepada saya atas segala apa yang saya telah perbuat di dunia ini gitu kan. Maka di situ kita bisa merenungi gitu kan, bagaimana kalau kita nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menghadirkan perasaan itu, ya tentu kita akan merasa hadir yang namanya khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat membantu untuk hadirnya khusyuk tadi gitu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ya ketika Ali bin Abi Thalib menjelaskan bagaimana dia bisa khusyuk, itu ternyata bukan sekadar bagaimana dia sholatnya, tapi bagaimana dia sejak awal ketika dia wudhu gitu kan. Nah, jadi teman-teman perbaiki wudhu gitu kan, bersuci, nggak sekedar bersuci. Nah, dipahami bacaan daripada wudhu tadi gitu kan, berdoa, direnungi apa makna daripada doa yang kita baca. Nah, termasuk ketika sholat, di antara cara agar orang itu bisa khusyuk dalam sholatnya, tentu orang itu harus benar-benar memahami bacaan yang dia baca gitu. Ibaratnya gini teman-teman, gimana perasaan teman-teman kalau teman-teman membaca tulisan berbahasa Inggris atau lagu bahasa Inggris yang teman-teman nggak tahu artinya, dan lagu yang sama bahasa Inggris dengan lagu yang berbeda bahasa yang sama tapi teman-teman tahu artinya, tentu beda perasaannya kan, seperti itu. Nah, begitupun dengan kalau kita sholat, bacaan sholat yang kita udah kerjakan berpuluh tahun mungkin gitu ya, beribu-ribu rakaat, mestinya itu sudah kita pahami artinya, sudah kita tahu gitu kan. Al-Fatihah sudah kita tahu. Kalau baca surah-surah yang kita enggak tahu artinya, ya usahakan cari tahu lah, supaya itu membantu kekhusyuan gitu kan. Nah, dia minimal lah gerakan-gerakan yang menjadi rukun dalam sholat, i'tidal, ruku, sujud, tahiyat, itu harus ditahu semua artinya. Itu akan membantu khusyuk gitu kan. Terus teman-teman, hal yang lain yang bisa membuat orang itu bisa khusyuk gitu kan, ini sebab-sebab yang lain saja, kondisi, situasi dan kondisi. Tentu orang yang sholat dalam keadaan hatinya tenang, lapang, tidak dalam keadaan marah, enggak dalam keadaan gelisah, enggak sedang berusaha memang menghadirkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah lebih mudah untuk khusyuk dibanding orang yang sholat dalam keadaan dia marah, tidak tenang. Nah, makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika kamu berjalan ke masjid
Ini bisa dimaknai nggak sekedar jalan ke masjid, karena kalau perempuan kan misalnya nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi lebih banyak sholat di rumah. Jadi ketika kamu hendak berjalan ke tempat sholat, baik itu ke masjid, ke musola, kemanapun, intinya mau ke tempat sholat lah gitu kan, di rumah, sholat di rumah kita bagi perempuan itu jangan terburu-buru, karena kata Rasul SAW, orang yang nanti ini saya mengambil pemahamannya saya gitu, orang yang sholat berjalan dari rumah ke masjid itu sebenarnya dia sudah dihitung sholat, kalau bahasa hadisnya seperti itu, sehingga nggak boleh terburu-buru. Nah, kalau orang itu ke masjid berjamaah, dia terburu-buru hanya karena terlewat 1 rakaat, dia terburu-buru biar nggak terlewat 2 rakaat lagi gitu kan, sampai dia mempercepat langkahnya, apalagi sampai berlari-lari kecil, maka dipastikan ketika dia sholat dia ngos-ngosan. Yang terpikir apa? Bukan lagi bacaan sholatnya, tapi bagaimana orang itu mengatur nafasnya, kan seperti itu. Termasuk kata Rasul SAW, bukan hadis ya, bukan hadis, disebutkan dalam sebuah ungkapan seorang ulama bahwa di antara tanda kefakihan, tanda kepahaman agama seseorang, bahwa orang itu tandanya paham agama, orang itu akan memasuki sholatnya dalam keadaan dia tenang, tidak sedang menahan buang angin atau buang air dan seterusnya gitu kan. Nah, makanya teman-teman, ya dipastikan orang itu akan sulit khusyuk ketika dia sholat dalam keadaan dia menahan untuk buang hajat gitu kan. Yang tadinya dia pengen BAB gitu kan, atau BAK gitu kan, dia tahan gitu. Sehingga dia sholat, pikirannya pasti bagaimana caranya biar ini yang harus keluar ini nggak keluar, kan seperti itu. Nah, makanya kalau memang mau buang air besar, mau buang air kecil gitu kan, ya silahkan kerjakan aja dulu gitu kan. Nah, bagaimana kalau terlewat nanti sholat berjamaah? Ya, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan tiap hari seperti itu, jangan tiap waktu. Kalau terlewat sholat berjamaah di masjid dan Anda laki-laki masih ke masjid, saran saya Anda bisa mencari jamaah, salah satu yang Anda paling kenal di sana, minta dia menemani Anda sholat berjamaah. Maka Anda juga insya Allah itu terhitung berjamaah. Kan udah berjamaah itu 2 orang. Satunya teman Anda mendapat pahala sunnah, Anda dapat pahala sholat berjamaahnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kemudian terburu-buru. Jadi kalau orang terburu-buru menghadiri sholat, maka dipastikan orang itu kemudian nggak akan khusyuk. Atau khusyuknya itu apa ya? Sulit baginya untuk khusyuk. Kenapa? Karena terburu-buru gitu kan. Jadi kalau sholat ke masjid ya tenang, melangkah dengan tenang gitu kan, sambil baca doa gitu kan. Kan ada itu doanya ya. Yang dimana itu sayang kalau kita lewatkan doa itu. Nah, jadi kemudian memperbaiki perasaan, penampilan, pakaian itu bagi saya menentukan nanti tingkat kehusyuan gitu. Ini tergantung orang sih seperti itu ya. Kalau orang itu memakai pakaian yang sopan, pakaiannya indah, bersih, rapi, wangi, lalu dia ibadah, sholat, maka tentu beda kata orang itu sholat keringatan gitu kan. Bajunya yang dipakai dia pergi misalnya apa ya, baju kaos oblong gitu, dia sholat, itu tentu beda perasaannya, karena pakaian itu akan menentukan psikologi seseorang. Nah, seperti itu. Makanya pastikan juga kalau misalnya teman-teman meskipun sholat di rumah, kalau ada uzur nggak ke masjid sholat, bagi laki-laki atau perempuan yang memang lebih banyak sholat di rumah, pastikan tempat sholat Anda itu rapi, bersih, wangi gitu kan. Kalau bisa tenang. Nah, itu mempengaruhi tuh. Tenang, hadirkan perasaan takut dari awal, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah itu sholat Anda yang terakhir yang Anda kerjakan, berusaha untuk memahami apa yang Anda baca, enggak terburu-buru gitu kan. Ya, masa baca Fatihah kurang 1 menit itu kan, ya maknai tiap ayat yang kita baca, insya Allah itu akan sangat membantu untuk kita bisa khusyuk, untuk kita bisa kemudian menikmati ibadah seperti itu. Jadi sebenarnya khusyuk itu tentang rasa, atau ibadah secara umum itu tentang rasa. Maksudnya bagaimana kita menikmati ibadah yang kita kerjakan, enggak sekadar mau sholat untuk menggugurkan kewajiban. Ya bisa dipastikan orang yang sholatnya itu sekadar menggugurkan kewajiban, maka orang itu tidak menikmati ibadahnya. Kenapa? Karena dia enggak merasa butuh dengan sholat itu. Dia merasa sholat itu sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, beda kalau teman-teman kita sholat itu kita merasa butuh dengan sholat itu, maka tentu kita enggak pengen cepat-cepat selesai. Kita pasti pengen berlama-lama sujud. Apalagi kalau orang itu mengetahui keutamaannya sujud gitu kan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seandainya manusia itu tahu kalau Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya ketika dia sujud,
maka orang itu nggak akan mengangkat kepalanya dari tempat dari sujudnya gitu. Dan dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa setan itu, iblis itu menangis kalau melihat manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iblis itu dilaknat oleh Allah karena dia nggak mau sujud kepada Adam alaihissalam gitu kan. Nah, jadi kalau kita sholat, sujud itu posisi paling dekat antara kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan akrabu ma yakun abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya itu ketika dia sedang sujud. Fa aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, itu waktu keadaan di mana orang itu insya Allah doanya makbul ketika dia sujud. Nah, ini masih ada khilafnya nanti apakah doanya itu mesti pakai bahasa Arab atau dalam hati gitu kan. Nah, kalau saya mengamalkan ya berdoanya dalam hati gitu kan, pakai bahasa apa saja dalam hati gitu kan. Terus ya tentu lebih afdal kalau saya mengamalkan baca doanya biasa pakai bahasa Arab. Kalau lafaz-lafaz Quran yang dibaca itu ya ini masih khilafiyah gitu kan. Nanti teman-teman mau mengambil pendapat yang mana gitu kan. Jadi itu ya yang saya bisa sampaikan teman-teman tentang bagaimana caranya bisa khusyuk. Nah, intinya ada dua hal yang diperhatikan, baik itu menyangkut tentang internal, bagaimana kitanya sebagai orang yang mau sholat, terus memperhatikan situasi dan kondisi gitu kan. Orang yang mau sholat dalam keadaan ngantuk banget itu insya Allah sulit khusyuk. Kecuali kalau dia sudah menghilangkan kantuknya dengan wudhu, dengan dia fresh gitu kan, makanya kita wudhu itu untuk menghilangkan diantara ngantuk, hikmahnya gitu ya. Jadi teman-teman, sampai-sampai itu kan kenapa sebenarnya waktu sholat itu ada jeda, maksudnya misalnya isya itu waktunya antara selesai badam masuk waktu isya gitu kan. Kalau waktu jamnya dihitung misalnya sekitar pukul berapa tuh 19 gitu kan, jam 7 lewat lah gitu malam gitu, sampai jelang waktu subuh. Itu kenapa waktunya panjang, karena ada orang mungkin di kantor salat maghrib, pulang dari kantor capek, kelelahan gitu kan. Misalnya kalau buruh nah capek banget gitu, dia pulang ngantuk sekali, ngantuk gitu kan. Gimana coba dia sholat dalam keadaan lelah, capek, ngantuk. Nah, itu ada rukso, ada keringanan gitu kan. Dia bisa menunda waktu sholat isya. Nanti dia sholat isya setelah dia tidur dulu gitu. Tapi saran saya, kalau mau tidur itu memang harus Anda bisa pastikan Anda bisa bangun lagi gitu kan. Pasang alarm atau ada orang di rumah Anda, minta orang itu bangunkan Anda jam 10 malam gitu kan untuk sholat isya plus sholat tahajud gitu kan, karena udah tidur gitu kan. Nah, itu diantara cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa khusyuk dalam sholat gitu. Nah, terus khusyuk itu sebenarnya juga Allah yang memberikan. Jadi ya kita harus banyak berdoa. Nah, makanya kan ada doanya tuh. Rasul pernah menyampaikan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, sambil dipegang pundaknya, ya Muaz, jangan pernah kamu lupakan doa ini ketika kamu itu habis sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir, mengingatmu. Zikir ini enggak sekedar lisan, mengingat Allah di sini dalam segala hal, termasuk zikir bil amal. Kalau kita sholat, ya apakah kita bisa menghadirkan perasaan ingat kepada Allah? Nah, itu intinya. Jadi sholat itu kan intinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ya kalau gitu nggak usah sholat, mending saya sambil duduk baring-baring gitu kan, main game, ingat Allah. Ya tentu nggak begitu, karena sholat itu adalah syariat yang sudah ada ketentuannya, ada tata caranya. Nggak bisa dianggap orang itu sholat kalau orang itu nggak mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau itu tadi ya hadisnya, jadi perbanyak berdoa, baca doa itu minta intinya doa itu ada 3 permintaan. Bagaimana agar kita itu dimudahkan, ya Allah, bantulah aku senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beramal soleh dan khusyuk dalam ibadah gitu, menikmati ibadah. Itu diantara maknanya yang saya pahami daripada doa itu. Jadi teman-teman, itu mungkin dapat saya sampaikan. Wah, ini ternyata udah 19 menit gitu kan. Bisa jadi satu topik dalam kultum gitu kan.
Nah, oke teman-teman semuanya, ya itu mungkin dapat saya sampaikan, dapat saya sharingkan ke teman-teman. Jadi perbanyak berdoa, minta kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sayang kalau kita sholat nggak ada perasaan khusyuk di situ kan. Sekedar gerakan gitu kan. Nah, jadi itu mungkin teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.